Oke, kita mulai teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar pengumpulan data. Tadi juga Mas Yuda sudah menyampaikan timnya atau kelompoknya. Silahkan teman-teman cari datanya sesuai dengan slide yang sebelumnya. Jadi tugasnya teman-teman nanti silahkan cari data sesuai dengan slide sebelumnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis subjek penilaian atau proses bisnis wajib pajak atau proses bisnis perusahaan terkait dengan 3 analisis wajib yang ada dalam penilaian bisnis. Kalau di penilaian properti, teman-teman tahu ada analisis wajib, yaitu analisis pasar properti dan analisis Hessian base use. Nah, dalam penilaian bisnis ada 3 analisis wajib, yaitu Porter 5 Force, Business Life Cycle, dan analisis SWOT. Ini analisis wajib yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini 6 step to value. Bisnis proses atau proses bisnis wajib pajak itu akan mempengaruhi nomor 1 sampai nomor 4. Ekonominya seperti apa, company strateginya, financial statement-nya, profitability risk-nya, termasuk dari 4 ini akan membentuk proyeksinya ke depan seperti apa dan value of firm-nya seperti apa. Jadi bisnis proses ini akan sangat mempengaruhi dalam penilaian bisnis. Nah, ini terkait dengan definisi proses bisnis, saya langsung ke bawahnya saja. Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis. Nah, di sini jelas ya, aktivitas berulang yang berhubungan secara logis yang dikerjakan oleh perusahaan terutama ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nyebut sebuah bisnis, pastinya akan berulang-ulang. Kegiatannya dari A sampai Z itu dari setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu akan berulang terus. Mau itu perbankan, mau itu transportasi udara, mau itu transportasi darat, mau jasa angkut, pasti akan berulang seperti itu juga. Sama seperti kita kerja, contoh di DJP saya. Ya tiap hari kerjanya itu saja, itu proses bisnis. Yang kedua, menggunakan sumber daya perusahaan. Nah, sumber daya perusahaan ini yang biasa kita sebut 5M. Man, money, method, mesin, satu lagi apa ya? Saya lupa. Pokoknya 5M. Nah, sumber daya perusahaan ini yang kita sebut 5M ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan yang kita sebut proses bisnis tadi. Terus yang ketiga, mengolah sebuah objek. Nah, objek di sini bisa berupa fisik ataupun mental. Objek di sini bisa berupa fisik maupun mental. Kalau objek fisik teman-teman udah paham semua ya. Ya contohnya mesin tadi, terus ada juga mungkin komputer, laptop dan seterusnya. Itu fisik, kelihatan. Nah, bagaimana yang mental? Yang mental ini ya contohnya mental teman-teman sendiri. Ketika industrinya jasa, maka secara fisik ya mungkin jasanya tergantung ya. Jasanya apa? Gojek. Ya fisiknya adalah motornya. Mentalnya apa? Ya, saya sebagai supir siap nggak untuk Gojek? Lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3, jadi tukang ojek. Fisiknya siap atau fisiknya oke, mentalnya siap atau enggak? Ini mental. Jadi karena bisnis ini ada 2 jenis, yaitu bisnis yang berupa produk dan bisnis berupa jasa. Maka kalau produk itu kita gunakan istilahnya objeknya adalah fisik, sementara yang jasa kita gunakan istilahnya objeknya adalah mental. Jadi kenapa kok kita mental yang diutamakan ketika jasa? Ya tadi, karena memang yang dijual belikan adalah atau yang menjadi objek yang akan kita jual belikan dalam bisnis tersebut adalah mental kita. Bagaimana kita ibaratnya melayani orang, tersenyum, itulah yang sebenarnya diperjualbelikan. Itu yang sebenarnya diperjualbelikan. Yang diolah oleh perusahaan jadi bentuk layanan masyarakat. Jadi bentuk transportasi darat seperti Gojek, Grab, dan seterusnya. Itulah yang diolah oleh perusahaan. Yang dijual apa ya tadi? Bagaimana cara teman-teman menyapa, bagaimana cara mungkin mengajak konsumen, berbicara, itulah yang dijual perusahaan. Karena image pelayanan itu adalah akan menjadi image-nya perusahaan. Oh, misal prudensial, perusahaan asuransi, ketika kemarin dikomplain Wanda Hamidah misalnya, oh langsung ditanggepin oleh direkturnya dengan baik-baik.
komplainnya ditanggapin, diajak berunding, dan akhirnya oke, selesai. Itulah yang jadi image. Oh, berarti Prudent dalam menghadapi konsumennya bagus nih. Bahkan nggak malu-malu untuk direktur utamanya yang turun yang menghadapi. Ini gambarannya, ini image. Jadi perusahaan mengolah tadi fisik maupun mental. Yang fisik berupa apa? Berupa bahan baku. Mungkin kelapa diolah jadi kopra, kelapa diolah jadi air kelapa, dan seterusnya. Bisa juga bahan baku cengkeh diolah jadi rokok, dan seterusnya ya. Nah, ini fisik. Jadi ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud seperti mental tadi. Yang keempat, dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi jelas di sini ya, tujuannya adalah mencapai produk atau hasil yang mau diperjualbelikan dari jasa tadi, dari produk tadi, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh perusahaan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk pelanggan internal atau eksternal. Apa ini internal atau eksternal? Internal ini atau eksternal ini tergantung skupnya. Tergantung skupnya. Contoh misalnya bisnis saya adalah Pertamina. Pertamina adalah bisnis internasional. Maka ketika Pertamina menyatakan bahwa oh, pembeli saya kebanyakan pembeli internal, yang dimaksud di sini adalah pembeli domestik. Atau dalam hal ini adalah ya pangsa pasar nasional. Ini Pertamina. Kenapa? Karena pasarnya dia adalah skala internasional. Yang disebut pembeli eksternal mana? Yaitu pembeli-pembeli yang di luar Indonesia. Pembeli-pembeli yang di luar negara Indonesia itu disebut oleh Pertamina sebagai pembeli eksternal. Sementara pembeli dalam negeri itu disebut pembeli atau pelanggan internal. Atau mungkin bisnis yang lain, misalnya contoh misalnya apa yang bisnis skala nasional ya. Oh, mungkin Gojek. Mungkin Gojek. Gojek mengatakan bahwa oh, penumpang saya atau customer saya rata-rata adalah eksternal. Kenapa? Karena Gojek ini skalanya nasional. Penumpang-penumpang yang tidak ada kaitannya dengan Gojek itu disebut eksternal. Tapi ketika Gojek kemarin ketika Nadiem Makarim naik Gojek dengan sendirinya, walaupun dia bagian dari konsumen, tapi si Gojek menyatakan bahwa itu adalah pelanggan internal. Kenapa? Karena dari dalam perusahaan sendiri yang menggunakan jasanya. Walaupun tetap bayar ya, walaupun tetap bayar. Nah itu. Nah ini internal maupun eksternal itu tergantung dari skupnya. Bagaimana kita melihat skup pemasarannya. Tidak selalu bahwa internal itu adalah dari sisi keluarga, afiliasi, tidak selalu. Eksternal juga tidak selalu dari di luar afiliasi, di luar keluarga, tidak selalu juga. Jadi bagaimana skupnya akan mengatakan, sehingga perusahaan akan mengatakan bahwa oh ini pelanggan internal saya, pelanggan eksternal saya, dan seterusnya. Ya, ini definisi proses bisnis. Jadi ada 5 poin ya terkait dengan definisi proses bisnis. Oke, saya lanjut. Nah, terkait dengan proses bisnis, teman-teman harus tahu nih, harus tahu berapa banyak sih klasifikasi proses bisnis yang ada di Indonesia. Proses bisnis di Indonesia, sebelum saya jelaskan yang pengelompokan di bawah, ini sudah bisa diklasifikasikan melalui IDX. Kita bisa melihat klasifikasi proses bisnis yang ada di IDX atau di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman. Ada berapa sih klasifikasi proses bisnis di IDX? Yo, yang sudah pernah buka IDX, silakan dijawab. Ada berapa sih proses bisnis atau klasifikasi proses bisnis yang ada di IDX? Silakan. Ada yang mau jawab? Nggak ada? Sektor-sektornya maksudnya Pak ya? Iya, berapa sektor ya, IDX ya Mas Yuda? Kalau nggak salah kita kemarin 12 atau berapa gitu. Berapa? Udah 12 atau 12? Coba sebutin 12 apa aja. Sebentar Pak. Ada yang barang baku primer, terus barang baku non primer. Terus barang baku, terus non primer, primer, energi, keuangan, kesehatan, industri, infrastruktur, properti, teknologi, dan transportasi gitu. Oke, 12 ya. Yang lain?
Sama Mas Yuda yang lain? Sama, Pak. Yakin Mas Faisal sama? Sama 12, Pak. Oke. Saya tunjukin ya. Ketika kita bicara industri di IDX, industri IDX ya, itu ada yang kita sebut 3 sektor utama. 3 sektor utama. Dan ada yang kita sebut sebagai 9 subsektor. 9 subsektor ya. Nah, 9 subsektor ini ya sebenarnya 12 ya, cuman di sini dirangkum, diringkas, ada beberapa yang dijadikan satu. Sektor penghasil bahan baku itu dibagi menjadi 2 sektor, pertanian dan pertambangan. Manufaktur dibagi menjadi 3, industri dasar dan bahan kimia ini jadi 1. Bahan kimia jadi 1 ya. Aneka industri nomor 4, 5 industri barang konsumsi. Nah, jasa sendiri ini dibagi menjadi 4. Properti dan real estate dijadikan 1 ya. Infrastruktur, utilitas, dan transportasi ini juga dijadikan 1. Yang ke-8 keuangan. Yang ke-9 adalah perdagangan, jasa, dan investasi. Jadi banyak yang digabung di sini. Ini adalah 3 industri utama. ABC ini 3 industri utama. Yang 1 sampai 9 ini adalah subsektornya. Atau 9 sektor industri dari industri utamanya. Nanti ketika kita buka pertanian, itu punya subsektornya masing-masing. Nah, ini contoh seperti ini. Sektor pertanian punya subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lainnya. Pertambangan pun seperti itu, dan seterusnya. Jadi ada industri, 3 industri utama, 9 sektor industri utama, dan banyak subsektor lainnya. Ya, itu terkait dengan klasifikasi proses bisnis. Ya, terima kasih tadi Mas Yuda dan Mas Faisal ya. Itu terkait dengan klasifikasi proses bisnis. Kenapa sih kok IDX perusahaan-perusahaan itu diklasifikasikan berdasarkan proses bisnisnya? Nah, karena nanti akan digunakan untuk mempermudah kalau kita sebagai penilai ya, kita sebagai penilai akan mempermudah mencari data pembanding. Investor melihat klasifikasi ini akan mempermudah bagaimana dia mau investasi. Mau investasi di bidang apa? Yang menguntungkan itu sahamnya siapa? Ini kenapa ada klasifikasi proses bisnis. Nah, dalam proses penilaian, kita harus bisa memilah 3 jenis proses bisnis. Yang pertama adalah primary process. Yang kedua adalah supporting process. Yang ketiga, development process. Nah, seorang penilai harus bisa mengkategorikan bisnis yang dinilai ini primary, supporting, atau development. Bedanya apa? Kalau disebut primary process, jelas ya, ini proses utama. Di mana bisnis perusahaan benar-benar menghasilkan nilai dalam perusahaan mulai dari A sampai Z-nya. Mulai dari menerima material, dari supplier, sampai aktivitas produksi, bahkan sampai jual ke pelanggan. Jadi A sampai Z-nya itu benar-benar dilakukan oleh perusahaan. Ini yang kita sebut primary process. Contoh misalnya Pertamina. Pertamina ya. Kalau yang kita sebut primary proses Pertamina itu apa sih? Ya dimulai dari Pertamina ngebor minyak bumi, ngangkat minyak buminya, ngolah minyak buminya jadi aftur, afgas, pertamax, pertalite, dan seterusnya. Sampai dijual ke retail, itulah yang kita sebut primary process. Ya, ini kita sebut sebagai proses utama atau primary process dari Pertamina. Oke. Nah, kalau kita misalnya contohnya lagi adalah sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya. Apa sih primary proses perkebunan kelapa sawit? Mulai dari beli lahan, land clearing dulu, nanam tanaman, dirawat, dipanen, diolah, sampai dapat hasilnya berupa CPO atau crude palm oil atau PKO, palm kernel oil, diolah lagi CPO dan PKO-nya jadi minyak goreng. Nah, ini yang kita sebut sebagai primary process atau proses utama dari bisnis kelapa sawit.
Nah, terus supporting prosesnya seperti apa? Nah, supporting prosesnya ini adalah proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tetapi diperlukan untuk mendukung proses utamanya. Ingat ya, diperlukan untuk mendukung proses utamanya. Meliputi aktivitas seperti finansial dan manajemen personalnya. Contohnya apa? Contoh misalnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ya. Bisnis utamanya apa sih? Ya, dia menyediakan jasa transportasi udara. Menyediakan jasa transportasi udara. Supporting prosesnya apa? Lah, kalau teman-teman naik Garuda Indonesia disuguhin makanan. Disuguhin makanan. Makanannya ini yang mengelola adalah perusahaan atau anak perusahaannya Garuda. Anak perusahaannya Garuda. Kita sebut aja misalnya catering Garuda gitu ya. Nah, catering Garuda ini menyiapkan makanan buat teman-teman makan di pesawat terbang. Ada mulai dari nasi uduk, nasi kuning, nasi begana, dan seterusnya. Nah, proses bisnis makannya ini kita sebut sebagai supporting proses. Supporting proses. Kenapa? Karena tidak secara langsung menghasilkan nilai dari perusahaan. Tapi dengan adanya bisnis jual makanan ini mendukung proses utama dari perusahaan. Termasuk yang menyediakan roti, Aqua, merek Garuda, dan seterusnya. Nah, ini supporting proses. Ini supporting proses ya. Jadi tadi sudah primary proses, ini supporting proses. Bagaimana dengan proses pengembangan? Nah, proses pengembangan atau development proses inilah proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung. Misalnya dengan mengembangkan produk dan supplier. Contohnya apa? Tadi misalnya minyak kelapa sawit ya. Kelapa sawit ampasnya yang berupa limbah busa dari kelapa sawit itu bisa diolah jadi produk kecantikan. Nah, kalau teman-teman mau tahu, semua produk kecantikan yang teman-teman pakai yang mengandung busa itu berasal dari ampasnya limbahnya kelapa sawit. Gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati nih. Kalau teman-teman udah tahu, nah silakan dicek. Bener nggak itu dari limbahnya kelapa sawit? Sebagian, halo? Iya, Pak. Gimana Mas Yuda? Suara saya masih terdengar? Masih, Pak, masih. Oke. Nanti tolong dikasih tahu kalau udah nggak terdengar ya, soalnya ada notifikasi suara tadi. Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ampasnya kelapa sawit tadi, limbahnya kelapa sawit, itu sebagian besar diolah untuk seperti misalnya ya, kalau teman-teman beli sabun batangan, yaitu dari ampasnya kelapa sawit. Jangan dipikir bahwa sabun batangan tadi itu teman-teman diciptakan bukan dari limbah, tidak dari limbah. Termasuk beberapa ya, saya nggak menyebutkan semua, beberapa sabun cair, termasuk juga pasta gigi, semua yang mengandung busa itu beberapa itu berasal dari limbahnya kelapa sawit. Yang tentu sudah diolah lagi ya teman-teman ya, bukan limbah terus dipakai, enggak, diolah lagi, diambil busanya, diekstrak, dikeringkan sehingga jadi sabun batangan. Nah, proses seperti ini kita sebut sebagai development process. Yang tadinya nggak bermanfaat, limbahnya diolah dan akhirnya bisa mengembangkan produk baru seperti tadi sabun, termasuk kosmetik, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut sebagai development process. Nah, terkait dengan proses utama, proses pendukung, dan development proses, teman-teman bisa membedakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Kenapa kok kita harus membedakan 3 proses ini? Yang perlu teman-teman ketahui adalah proses utama ini akan menghasilkan penjualan, sales, kalau dalam laba rugi ya, menghasilkan sales dan HPP, harga pokok penjualan. Oke. Proses utama akan menghasilkan penjualan dan HPP. Proses pendukung atau supporting proses ini biasanya akan menghasilkan pendapatan atau biaya operasional. Walaupun sebagian pendapatan biaya operasional termasuk bagian dari proses utama. Contohnya apa? Biaya manajemen, administrasi, biaya umum itu terbagi jadi 2. Dari proses utama dan proses pendukung.
Sementara proses pengembangan ini akan menghasilkan pendapatan dan biaya non-operasional. Kenapa? Karena produknya merupakan produk sampingan, bukan dari bisnisnya dia, bukan dari operasionalnya dia. Nah, ini dalam laba rugi, kalau teman-teman baca laba rugi, ada 3 penghasilan di sana, atau 3 pendapatan, dan 3 jenis biaya. Ada penjualan, pendapatan, HPP, dan seterusnya. Itu yang kita sebut adalah aliran uang dari proses utama. Sementara ada pendapatan operasional, biaya operasional, ini yang kita sebut aliran uang dari proses pendukung dan proses utama. Karena sebagian dari biaya tersebut, sebagian dari pendapatan tersebut merupakan bagian dari proses utama yang dijadikan satu dengan proses pendukungnya. Nah, sementara pendapatan dan biaya non operasional itu dapatnya dari proses pengembangan tadi. Proses pengembangan tadi. Nah, ini dalam laba rugi ya. Ketika teman-teman melihat laporan laba rugi, jadi udah tahu ya. Oh, ada pendapatan dan HPP. Nah, ini berarti dari proses utamanya dia. Oh, ada misalnya dari supporting prosesnya di pendapatan operasional dan biaya operasional. Nah, ini supporting prosesnya. Nah, dalam penilaian terutama penilaian bisnis, yang dinilai adalah proses utama dan proses pendukung dulu nih. Tapi yang diutamakan proses utama dulu ya, core bisnisnya dulu. Oke, jadi pendapatan dan biaya dari proses pendukung dan pengembangan ini akan ditambahkan kemudian. Jadi nilai satu persatu. Proses utamanya nilainya berapa, baru ditambahkan proses pendukungnya berapa, nilai proses pengembangannya berapa. Dari bisnis pengembangannya berapa, bisnis supportingnya berapa, bisnis primary-nya berapa, dijadikan satu nilai, itulah nilai entitas bisnis secara keseluruhan. Jadi ya, makanya teman-teman harus tahu bedanya primary proses, supporting proses, dan development proses. Ketika teman-teman nggak paham bedanya 3 proses ini, ya sudah, selesai itu. Selesai teman-teman. Dalam melakukan penilaian bisnis pasti ngawur. Semuanya dianggap sebagai proses utamanya dia. Itu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya tanya. Saya punya contoh case seperti ini. Silakan teman-teman jelaskan. Ini bagian dari proses utama, supporting, atau development. Case yang pernah saya kerjakan adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri punya pusat pendidikan dan pelatihan perbankan di Indonesia. Bank Mandiri punya pusat pendidikan dan pelatihan perbankan di Indonesia. Di mana hampir semua bank, kecuali BRI, BCA, dan bank-bank besar lainnya ya, itu mengirimkan pegawainya untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan di sana. Nah, pertanyaan saya, atas bisnis pendidikan dan pelatihan yang diadakan Mandiri ini bagian primary proses, supporting proses, atau development proses? Silakan. Yuk. Silakan yang mau jawab. Izin, Pak. Yuk, Mas Bastian. Kalau menurut saya itu termasuk dalam proses pengembangan, Pak. Kenapa pengembangan? Karena itu kegiatannya untuk meningkatkan kinerja dari bank-banknya itu sendiri sih, Pak. Development proses atau supporting proses? Coba baca dulu baik-baik pengertiannya. Yo, kalau pengembangan berarti development proses ya, Mas Bastian ya. Ada yang punya pendapat lain, yo? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Siapa dulu nih? Mbak siapa tadi? Mbak Mike. siapa tadi? Mike, Pak. Yo, Mbak Mike. Kalau menurut saya itu supporting proses karena kan bagiannya pusat pelatihan dan pendidikan bank itu jadi menunjang proses utamanya di bank itu sendiri, Pak. Oke. Tadi satu lagi siapa, Mas? Saya lupa tadi. Mas siapa tadi yang open mic ya? Saya, Pak. Ya, Mas Afan. Saya juga proses pendukung, Pak. Karena bisa menghitung mendukung proses utama juga proses pendukung ini meliputi manajemen personal ya, Pak. Yang tadi kan tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia juga, Pak, di banknya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mika dan Mas Afan ya. Benar ya, Mas Bastian jelas ya. Yang membedakan supporting proses dengan development proses ini adalah mendukung proses utama atau tidak. Kalau tidak mendukung proses utama, dia produknya berbeda sama sekali,
nggak mendukung proses utama ya makanya kita sebut development proses. Tapi kalau dia mendukung proses utama kita sebut proses supporting proses. Nah, saya punya case lainnya nih. Saya punya case di mana Novotel ya. Novotel ini dia punya villa di puncak. Novotel punya villa di puncak. Dan villanya ini nggak main-main nih, gede banget. Gitu. Tapi tidak dikatakan sebagai resort. Tidak dikatakan sebagai resort. Nah, atas bisnis villanya ini masuk primary proses, supporting proses, atau development proses. Yuk. Izin jawab, Pak. Tunggu, Mas Vincent. Itu mungkin masuk ke proses pengembangan, Pak, atau development proses. Soalnya dia nggak terkait langsung ke bisnis hotelnya, tapi dia masih menunjang nilai perusahaannya, Pak. Oke, proses pengembangan yang lain? Yang lain? Ayo, yang lain? Cuman Mas Vincent doang yang jawab? Izin Pak, Yuk, Mbak Ola. saya juga setuju sama Vincent sih Pak. Menurut saya juga proses pengembangan karena dia masih di bawah Novotel tapi dengan produk baru dalam bentuk apa tadi villa ya Pak, Villa. kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Makasih ya Mas Vincent dan Mbak Ola ya. Benar sekali, itu proses pengembangan. Itu proses pengembangan. Kenapa? Karena dia menciptakan produk baru. Mencoba menciptakan produk baru dengan produknya villa tadi. Sementara produk utamanya dia sendiri adalah hotel secara keseluruhan termasuk resort. Tadi saya katakan bahwa itu villa ya, bukan hotel, bukan resort. Nah ini produk pengembangan. Tapi, nah ini tapinya nih teman-teman nih harus diperhatikan. Ketika produk pengembangan tadi menjadi bagian secara keseluruhan dari produk utamanya dia, contoh tadi Novotel. Ada hotel, ada resort. Novotel itu awalnya bekerja pada bidang hotel, bukan bidang resort. Nah, ketika dia pertama kali resort, menciptakan resort, ini kita katakan sebagai development proses. Tapi ketika resort tadi udah berjalan bertahun-tahun dan ini menjadi bagian dari proses utamanya dia, dan sekarang Novotel brandingnya adalah hotel and resort. Sehingga resort tadi yang tadinya development proses sekarang menjadi primary prosesnya Novotel. Begitu juga dengan villa tadi ya, bisa jadi awalnya development proses, tapi lama-kelamaan ini menjadi primary prosesnya si Novotel tadi. Atau yang tadi kelapa sawit misalnya. Kita mengatakan bahwa kelapa sawit produk limbahnya ini bisa menghasilkan kosmetik nih. Produk limbahnya bisa menghasilkan kosmetik. Atau mungkin sabun lah, jangan yang ekstrim ya. Kosmetik kayaknya ekstrim. Sabun dulu deh. Gitu. Nah, secara awalan kita menyebutnya itu development proses. Karena berbeda dari proses utama dan pendukungnya. Ini produk yang berbeda. Tapi ketika nanti lama-kelamaan bahwa setiap perusahaan kelapa sawit pasti akan menghasilkan sabun, nah ini baru kan kita masukkan ke dalam primary proses. Jadi ya teman-teman ya, jadi sekarang bisa jadi produk yang dihasilkan adalah development proses. Tapi ketika suatu saat ini jadi suatu hal yang lazim, ya nanti akan jadi primary proses. Sama halnya ketika PKO dengan CPO di kelapa sawit. Dulu orang cuma tahu bahwa minyak itu dari CPO. Tidak ada yang dari PKO, dari kernelnya. Ketika diolah, kernelnya bisa jadi minyak juga. Bahkan kualitasnya lebih bagus daripada minyak goreng yang ada saat ini. Itu yang kita sebut dulunya development proses, sekarang jadi primary proses. Dengan adanya kemajuan teknologi, akhirnya setiap pabrik kelapa sawit di mana menghasilkan CPO pasti juga akan menghasilkan PKO. Ini gambarannya. Nah, teman-teman harus tahu hal-hal tersebut supaya tahu nih dalam menilai nih. Oh, primary prosesnya A sampai B, support prosesnya C, development prosesnya D, dan seterusnya. Oke, nah sekarang saya balik.
saya nyebutkan satu perusahaan, teman-teman sebutkan mana yang primary process, mana yang supporting process, mana yang development process. Dan saya yakin teman-teman tahu semua perusahaan. Saya sebutin ya, Gojek. Silakan teman-teman jawab mana primary, mana supporting, mana development. Yuk. Gojek. Ayo silakan. Izin menjawab, Pak. Yuk, Mas Yuda. Kalau Gojek itu primernya kan ojek ya, ojek online gitu, Pak. Nah, terus kalau apa namanya, developmentnya mungkin kayak GoSend, terus apa GoFood gitu. Terus kalau supportnya buat media pembayaran itu GoPay gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, yang lain? Yang lain? Ayo, yang lain. Nggak ada yang mau jawab? Atau saya kembangkan pertanyaannya nih. GoFood, GoCar, apa lagi Mas Yuda tadi? GoSend, Pak. GoSend. Itu sekarang development atau primary process? Yo. GoFood, GoCar, GoSend. Itu masih development atau sekarang sudah jadi primary process? Izin Pak, Ya, Mbak Alvira. menurut saya itu udah jadi proses utama, soalnya di setiap aplikasi Gojek udah, setiap aplikasi ojek online gitu, udah pasti ada GoFood-nya sekalian, ada GoSend-nya juga Pak. Jadinya itu udah masuk proses utama. Nah, terus supporting dan development-nya apa dong, Mbak, kalau itu masuk proses utama? Artinya, bentar, Pak. Ya, ini harus tahu nih. Jadi teman-teman ketika disuruh nilai Gojek, ya teman-teman harus tahu apa yang dinilai, apa yang tidak. Yuk, yang lain silakan. Izin, Pak. Yuk, Mas Yusandanu. Kalau menurut saya yang Bapak sebutkan tadi, GoFood, GoSend itu masih di development proses, Pak. Karena dia itu masih di bawah satu aplikasi Gojek itu sendiri, Pak. Terus supporting prosesnya apa? Kalau supporting prosesnya saya setuju GoPay. GoPay, oke. Yang lain? Udah? 3 orang aja atau ada yang mau yang bersuara lainnya? Izin menjawab, Pak. Yuk, Mas Afan. Untuk di proses pengembangan mungkin sekarang Gojek kan memiliki GoPay, Pak. Sekarang GoPay sudah menjadi pembayaran di Tokopedia, itu termasuk pengembangan, Pak. Kemudian kalau yang GoSend, GoFood tadi masuk ke primary, Pak, kalau menurut saya. Oke. Siap, terima kasih ya teman-teman ya. Oke. Terkait dengan GoSend, GoFood, GoCar, itu sudah jadi primary saat ini. Jadi ketika teman-teman disuruh nilai Gojek, maka primary-nya adalah Gojek, GoCar, GoFood, GoSend. 4 itu adalah primary-nya. Supporting-nya di mana? Tadi sudah disebutkan teman-teman. GoPay itu adalah supporting-nya. Nah, development prosesnya di mana? Development proses dari Gojek adalah Tokopedia. Ingat ya, development proses dari Gojek adalah Tokopedia. Kenapa? Gojek mulai mengakuisisi atau mengambil alih bisnisnya Tokopedia. Yang bisnisnya berbeda jauh dengan bisnis utamanya ya. Tapi ke depannya bisa jadi sekarang development proses, ke depannya itu jadi primary prosesnya Gojek. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dicermati mana supporting proses, mana development proses, mana primary proses. Mungkin kalau kita suruh nilai 3 tahun yang lalu ya, benar, GoSend itu adalah development proses. Termasuk GoFood development proses 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang itu sudah jadi primary prosesnya Gojek. Dan ini yang harus hati-hati. Gitu. Jadi kalau kita nggak cermat, kita nggak teliti terkait proses bisnis wajib pajak, maka kita akan banyak miss nanti di sana.
Kenapa sih kita harus melihat proses bisnis ini? Dalam penilaian, teman-teman tidak mesti diminta untuk menilai induknya. Coba nilai Gojek, tidak. Terkadang teman-teman diminta untuk menilai, tolong nilai GoFood-nya saja. Atau paling sering yang gampang saya contohkan misalnya Pertamina. Kita diminta nilai, tolong minta nilai Pertamina hulunya saja, atau hilirnya saja, atau middle-nya saja. Sehingga kita harus tahu nih, oh kalau Pertamina hulu, maka main prosesnya atau primary prosesnya A sampai B. Ketika bicara misalnya aftur, afgas, ya bukan development proses, bukan supporting proses. Kalau yang kita bicara adalah Pertamina hulu. Kenapa? Itu udah terpisah jauh sekali. Atau sebaliknya, kita berbicara misalnya disuruh menilai Pertamina hilir atau retailnya Pertamina yang jual-jualin bensinnya ya. Maka jual bensin itu adalah primary proses. Masalah dia gali minyak migasnya, sumur migasnya, ngambil sumur migasnya, ia bukan supporting proses, bukan development proses. Itu sudah jauh sekali. Supporting prosesnya apa? Distribusinya. Distribusi dari bulking atau dari tangkinya Pertamina sampai ke retailnya Pertamina. Itulah supporting prosesnya. Jadi yang distribusi bisa dikatakan supporting proses ketika kita menilai retail, itu ya. Yang bulking atau yang penyulingan minyak atau penempatan atau storage-nya minyak, bisa jadi itu adalah supporting proses ketika kita menilai distribusinya Pertamina. Dan seterusnya. Makanya kita perlu tahu apa sih bedanya primary proses, supporting, dan development proses. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, yuk. Izin bertanya, Pak. Yuk, Mas Yuda. Saya masih ngeganjel yang Bank tadi, Pak, Bank Mandiri kalau nggak salah, Pak, yang dia menyediakan jasa pelatihan perbankan gitu, Pak. Betul. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan jasa pelatihan itu kan masuknya ke supporting ya, Pak. Supporting proses, oke. Nah, itu kayak saya ngeganjel kalau menurut saya kalau berpendapat, Pak, menurut saya kalau misalkan jasa pelatihannya itu untuk untuk manajemennya sendiri, nah itu bisa masuk ke supporting proses. Tapi kalau menurut saya kalau dia menyediakan jasa pelatihan untuk bank lain, itu kan berarti nggak mendukung primary prosesnya Bank Mandiri gitu, Pak. Nah itu menurut saya kayak masuk ke developing gitu. Itu gimana ya, Pak? Oke, cocok Mas Yuda ya, betul sekali. Jadi tergantung dari analisis teman-teman ya. Yang mau dinilai ini banknya Mandiri atau enggak. Ketika yang mau dinilai Bank Mandiri, kalau semua pegawai perbankan wajib ke sana, berarti sebagian kecil ya, semua pegawai bank harus diklat di Bank Mandiri dulu, baru bisa nanti masuk. Maka kita bisa proporsi nih. Oh, supporting proses atas balai diklatnya Mandiri itu hanya mensupport 10%, tidak 100% mensupport total. Betul gitu Mas Yuda ya. Nah, selebihnya yaitu supporting untuk perusahaan lain. Mungkin ketika BNI, ketika saya bicara penilaian atas Bank BNI misalnya. Apa pengaruhnya balai diklatnya Mandiri terhadap Bank BNI? Supporting proses, development proses, atau tidak ada pengaruh sama sekali? Ternyata ada pengaruhnya sebagai supporting proses. Walaupun itu balai diklatnya Mandiri, tapi pegawai kita dari BNI misalnya dikirim ke sana untuk diklat dan kembali lagi sudah siap bekerja lebih baik lagi. Jadi betul sekali tadi Mas sudah bilang ya, tergantung point of view-nya seperti apa. Tapi ketika yang saya nilai adalah BCA dan BRI, ya dia tidak termasuk supporting proses ataupun development proses. Kenapa? Karena tadi saya katakan, BRI dan BCA punya balai diklat sendiri. Sehingga ya kalau misalnya ada balai diklat Mandiri nggak pengaruh sama sekali buat bisnisnya BCA atau BRI tadi. Gitu Mas Yuda ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Bimo. Untuk yang Bapak jelaskan sebelum-sebelumnya itu kan development proses itu bisa menjadi primary proses. Yang ingin saya tanyakan itu apakah development proses bisa menjadi support proses begitu, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Bisa jadi development proses jadi supporting proses, bisa jadi seperti itu. Contohnya ketika Garuda Indonesia pertama kali menciptakan catering Garuda tadi. Awalnya Garuda cuman beli aqua dan beli roti dari perusahaan lain. Gitu ya, beli nih untuk menyediakan makanan teman-teman di
dalam pesawat Garuda. Nah, dia development proses nih. Saya mau bikin catering Garuda deh, buat ngasih makan penumpang saya sendiri. Awalnya development proses, tapi sekarang itu jadi supporting proses, bukan jadi primary ya, tapi jadi supporting prosesnya dia. Jadi bisa aja Mas Bimo ya, dari development jadi supporting proses. Tergantung, makanya kembali seperti yang tadi saya katakan ke Mas Yuda, point of view kita ketika menilai suatu bisnis itu dari sisi yang mana. Bisa jadi whole bisnis secara keseluruhan, bisa jadi part of bisnis tadi yang saya jelaskan Pertamina, hulu, hilir, dan seterusnya, atau bisa jadi Garuda secara keseluruhan tadi. Jadi semua bisa terjadi dalam penilaian bisnis. Tinggal bagaimana cara kita mengelompokkannya. Bahkan supporting proses bisa jadi primary proses loh. Dari mana? Ya contohnya nanti kayak GoPay itu nanti jadi primary itu. Yang tadi supporting tetap bisa jadi primary proses. Karena nanti transaksi-transaksi secara elektronik udah nggak lagi sifatnya cash. Sekarang udah non cash semua ya gitu. Dan bahkan Gojek sudah mulai menciptakan ya semua pokoknya pembayaran harus pakai GoPay. Jadi yang tadinya supporting proses di Gojek, GoPay itu jadi primary proses juga ujung-ujungnya. Tapi agak berbeda ketika GoPay di Tokopedia. GoPay di Tokopedia ini sifatnya mungkin hanya sifatnya supporting proses. Kenapa? Karena ada banyak menu pembayaran lain selain GoPay. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau di Gojek, kalau ada menu pembayaran lain, misalnya bisa pakai OVO, bisa pakai kartu kredit selain GoPay, ya itu masih sifatnya supporting proses. Gitu Mas Bimo ya. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu. Nah, dalam penilaian bisnis ada 3 analisis utama yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah Porter 5 Force, yang kedua adalah business life cycle atau life cycle cost of business, yang ketiga adalah analisis SWOT. Porter 5 Force atau kita sebut sebagai economic analysis atau external analysis. Kenapa kok disebut economic analysis atau external analysis? Karena Porter 5 Force ini menggambarkan kondisi ekonomi atau kondisi eksternal dari perusahaan yang akan kita nilai. Nah, Porter 5 Force sendiri ini menyatakan bahwa ini konsepnya atau teorinya Michael Porter ya teman-teman ya. Beliau menyatakan bahwa ada 5 kekuatan yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran sebuah bisnis atau perusahaan yang akan kita nilai. Output dari analisis Porter 5 Force setelah analisis dilakukan, maka akan dapat dinilai apakah industri tersebut masih menarik atau tidak menarik sama sekali. Ini outputnya adalah menarik atau enggak. Berkembang, bisa berkembang atau tidak. Nah, Porter menyatakan bahwa ada 5 kekuatan loh yang akan mempengaruhi sebuah bisnis. 5 kekuatan itu apa aja? Yang pertama adalah threat of new entrants. Ancaman dari pendatang baru. Ternyata pendatang baru itu bisa menjadi ancaman dari bisnis yang ada. Contohnya apa? Le Minerale. Le Minerale itu jadi ancaman buat Aqua. Aqua udah berjaya, tapi ketika Le Minerale masuk, maka pasarnya Aqua mulai diambil sedikit demi sedikit oleh Le Minerale. Ini contohnya ya. Nah, ini ancaman dari pendatang baru. Nah, ancaman dari pendatang baru ini dapat dilihat dari kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Michael Porter. Nah, ini dari bukunya Michael Porter ya teman-teman ya. Saya cuma copy paste, saya cut, saya paste di sini. Jadi ini bukan teori saya, ini teorinya Michael Porter. Threat of new entrant yang bisa dimasukkan ke dalam kriteria threat of new entrant antara lain yang pertama barrier to entry. Barrier to entry ini adalah perizinan-perizinan dalam masuk ke industri tersebut. Contoh misalnya industri transportasi udara. Banyak nggak barrier to entry-nya? Oh, banyak banget. Yang pertama harus menetap di Indonesia, perusahaan di Indonesia, modalnya modal bisa menggunakan modal di Indonesia. Untuk perizinannya gimana? Harus izin dulu Kementerian Perhubungan Perhubungan Udara, harus izin juga dari bandara atau angkasa pura. Sehingga barrier to entry dari sisi perizinan itu banyak sekali. Jadi karena banyak sekali perizinan, orang mau masuk perusahaan penerbangan jadi enggan, jadi susah. Maka secara threat of new entrants, karena barrier-nya tinggi, maka threat-nya jadi rendah atau ancamannya rendah.
Termasuk economic scale nih misalnya. Economic scale-nya di perusahaan penerbangan butuh besar. Kenapa? Minimal harus menyediakan 2 transportasi udara atau 2 pesawat udara. Mau sewa, mau beli, silahkan. Mau sewa, mau beli, silahkan ya. Tapi harus menyediakan 2 transportasi udara. Minimal. Nah, belum lagi ditambah dengan brand loyalty. Untuk yang menengah ke atas, kayak anggota DPR, MPR, mau nggak sih naik pesawat Lion Air? Naik Citylink aja mereka ogah-ogahan, lebih senang naik Garuda, dan seterusnya. Artinya ada brand loyalty di sana. Untuk orang-orang tertentu mereka punya brand loyalty. Oh, saya lebih senang naik Garuda, naik Citylink, naik Sriwijaya, dan seterusnya. Termasuk capital requirement. Capital requirement ini adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan atau berinvestasi di seluruh kapitalnya, baik berupa hutang maupun berupa modal sendiri atau saham. Saya punya modal yang cukup atau enggak? Saya punya modal yang cukup atau enggak? Mau hutang bank untuk perusahaan baru mau ngasih hutang atau enggak? Nah, ini capital requirement. Dan karena economic scale-nya butuh besar, maka otomatis capital requirement pun harus membutuhkan dana yang lebih besar pula. Belum lagi nanti dari sisi SDM-nya, rekrutmennya, pilotnya, terus pramugarinya, dan seterusnya. Ini capital requirement. Termasuk cumulative experience. Yang sudah punya experience yang tinggi aja, semacam Mandala, Batavia, dan Adam Air, itu bisa hancur kok. Apalagi perusahaan-perusahaan yang baru mulai bergerak di bidang transportasi udara. Nah, ini cumulative experience ini jadi penghambat juga. Yang berikutnya government policy, ini adalah kebijakan pemerintah. Access to distribution channel, ya ini jadi akses ke jalur distribusinya gampang atau enggak? Kalau misalnya ini adalah transportasi udara, maka akses ke suppliernya, konsumennya, ini gampang atau tidak? Apalagi sekarang udah teknologi digital ya, udah agak sulit untuk memperoleh penumpang baru atau pangsa pasar baru. Yang terakhir switching cost. Nah, kalau saya mau berubah nih dari transportasi darat ke transportasi laut, berapa biaya yang saya butuhkan? Ini yang kita sebut switching cost. Nah, ini threat of new entrants adalah faktor yang pertama. Semakin tinggi threat of new entrants, maka semakin aman perusahaan yang ada saat ini. Semakin tinggi barrier to entry, economic scale, brand loyalty ya, maka semakin rendah threat of new entrants. Ini saya ralat ya. Semakin tinggi indikator-indikator ini, maka semakin rendah threat of new entrants. Maka semakin amanlah perusahaan yang ada saat ini. Itu ya teman-teman ya. Dari sisi ancaman, karena barrier-nya tinggi, economic scale-nya tinggi, brand loyalty-nya perusahaan tinggi, capital requirement tinggi, dan seterusnya, maka secara ancaman dari pendatang baru jadi rendah. Ancaman dari pendatang baru rendah, maka perusahaan yang ada saat ini yang merasa nyaman. Gitu. Artinya, tenang aja, nggak ada saingan baru yang bakal muncul di transportasi udara. Paling kalau mau, ya seperti Garuda, untuk menghilangkan persaingan, ya dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil. Mulai dari Citylink, sekarang Sriwijaya, gitu. Nggak tahu Lion Air mau diakuisisi atau tidak. Nah ini ya. Nah ini contoh dari threat of new entrants. Nah yang kedua, faktor kedua adalah bargaining power of supplier. Bagaimana supplier ini akan mempengaruhi perusahaan. Contoh misalnya tadi sama-sama transportasi udara. Suppliernya apa sih untuk transportasi udara? Kira-kira menurut teman-teman, kalau industri atau perusahaan yang saya nilai adalah Garuda Indonesia, suppliernya apa sih untuk industri transportasi udara? Silakan, yuk. Yuk, Mas Arief. Ya. Suppliernya mungkin dari perusahaan Boeing, Pak. Supplier pesawatnya. Oke, supplier pesawatnya. Selain itu? Apalagi ya? Monggo, Mas Rifki. Pertamina, Pak. Apa, Mas? Pertamina. Apa itu Pertamina, Mas? Buat after ya. Supplier afternya. Ada lagi? Ada lagi? Cuman 2 itu doang? Oke. Banyak ya supplier-supplier lainnya ya. Tapi kita anggap supplier utamanya 2 orang itu doang.
atau 2 perusahaan tadi. Nah, berarti dari sisi number supplier misalnya untuk penyedia jasa penyedia pesawatnya cuma 2 nih, Boeing dan Airbus. Dan penyedia bahan bakarnya cuma 1 di Indonesia, Pertamina. Kira-kira ketika harga minyak mulai meroket naik, ya, pengaruh nggak ke perusahaan transportasi udara? Pengaruh nggak? Pak. Kenapa pengaruhnya Mas Yuda, Mbak Mika? Mbak Mika aja nggak apa. Oh, Mbak Mika dulu ya, Mbak Mika, pengaruhnya di mana? Kalau harga minyaknya naik ya apa ya, supply ke Garudanya tuh makin gimana cara ngomongnya ya, Pak? Suplainya berkurang gitu? Karena dia makin mahal. Oke. Mas Yuda? Mungkin sekonsep sih Pak, cuman ya kalau misalnya harga minyak naik kan otomatis biaya operasional juga naik. Nanti pengaruhnya ke harga tiket pesawatnya. Terus nanti kalau harga tiketnya naik, kalau naiknya signifikan ya tentunya pelanggannya beralih ke maskapai yang lain gitu Pak. Oke, betul sekali Mas Yuda ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi peran supplier ini ternyata menentukan perusahaan yang akan kita nilai. Contohnya tadi, harga minyak naik, otomatis harga tiket pasti naik. Harga tiket pasti naik, otomatis ya pelanggan ini akan milih-milih nih. Daripada naik Garuda naiknya tinggi banget, mendingan saya naik Citylink, Lion Air, terus mungkin Batik dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Nah ini akan pengaruh. Atau case kedua nih, ada nggak pengaruhnya? Perusahaan Garuda Indonesia ketika misalnya case kayak kejadian kemarin, Boeing di-grounded, cuman di-groundednya di Indonesia. Boeing tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, ada nggak pengaruhnya perusahaan Garuda dengan di-groundednya Boeing ke Indonesia misalnya? Yo, silakan. Ayo, silakan. Nggak ada yang mau jawab? Coba menjawab ya, Pak. Yuk, Mas Hilang. Mungkin menurut saya kalau sebagian besar pesawatnya Garuda itu Boeing, jadi ya nanti gimana ya, pesawat Boeing milik Garuda ya nggak boleh terbang gitu loh, Pak. Cocok. Mantap sekali. Betul ya teman-teman ya. Ketika ada instruksi grounded seperti itu, kalau sebagian besar pesawatnya dia Boeing ya nggak bisa terbang sama sekali. Dan ini akan jadi resiko buat Garuda Indonesia. Sehingga dia harus nyari pesawat baru, nyewa pesawat baru dari Airbus dan seterusnya. Oke teman-teman, izin dulu ya karena ini sudah jam 14.55 dan ini sudah terdengar azan. Kita break dulu 5 menit ya. Nanti kita lanjut lagi tepat jam 15.00. Baik Pak. Silakan yang mau sholat dulu silakan. Substitut produk dari belum direkam ya. Substitut produk dari transportasi udara adalah transportasi laut dan transportasi darat. Ini substitut produknya. Atau misalnya industri pengolahan kopi. Substitut produk pengolahan kopi adalah teh, susu, dan seterusnya. Atau rokok. Substitut produknya apa? Vape. Atau mungkin bahkan permen. Nah, ini adalah substitut produk dari rokok. Nah, substitut produk ini agak berbeda dengan rivalry among existing competitor. Namanya rivalry among existing competitor adalah kompetitornya saat ini. Rivalnya saat ini siapa? Nah, ini bedanya substitute product dan rivalry among existing competitor. Nah, sementara di substitute product ini teman-teman bisa baca sendiri identifikasinya, number of substitute produknya, buyer propensity to substitute. Contohnya apa? Contoh misalnya tadi transportasi udara yang mau kita nilai adalah intangible atas rute perjalanan Garuda dari Jakarta ke Bandung. Atas rutenya ya, rute perjalanan Jakarta ke Bandung oleh Garuda. Substitut produknya apa? Ya tol Jakarta-Bandung, kereta Jakarta-Bandung, termasuk bus Jakarta-Bandung. Ini adalah substitut produknya dari Jakarta ke Bandung. Rutenya Jakarta ke Bandung. Kita bisa lihat
Oh, kalau naik pesawat dari Jakarta Bandung misalnya tarifnya 800.000 Garuda. Ya mending saya naik mobil pribadi. Udah bisa 4 orang, 5 orang, 6 orang masuk mobil pribadi. Ongkosnya berapa? Jakarta Bandung paling cuman 100.000, 200.000 dan seterusnya. Udah nyampe. Kalau naik pesawat misalnya belum delay-nya, nunggunya dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Termasuk ada di situ perceived level of product differentiation. Oh, ada bedanya nih kalau kita naik pesawat Garuda dengan naik mobil pribadi. Kalau naik pesawat Garuda kesannya eksklusif kita nih. Kesannya kita eksklusif. Kalau naik mobil pribadi ya biasa aja. Nah, ini beda lagi ya diferensiasi produknya. Gitu. Nah, ini secara trade off substitute product. Nah, teman-teman silakan identifikasi nanti dari perusahaan yang teman-teman ambil untuk dijadikan objek penilaian, itu substitute produknya apa. Tidak semua perusahaan memiliki substitute produk, tapi hampir semua perusahaan punya substitute produk. Apa contoh perusahaan yang tidak punya substitute produk? Mungkin saya pernah cerita ke teman-teman ya, terkait saya disuruh menilai drilling dan satelitnya BRI. Ada nggak substitute produknya? Nggak ada. Satelit sampai sekarang belum tergantikan. Drilling system tidak tergantikan, walaupun sifatnya masih manual, tidak digital dan seterusnya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak semua perusahaan memiliki substitute produk. Tapi semua perusahaan pasti punya rivalry among existing competitor. Tinggal bagaimana kita menentukan rivalnya siapa, di skalanya di mana. Kalau skalanya Indonesia, PT KAI ya nggak ada rivalnya, tidak ada tandingannya. Kenapa? Monopoli. PLN nggak ada tandingannya. Kenapa? Monopoli. Tapi ketika skalanya kita ubah, kita perbesar jadi Asia Pasifik, ya banyak tandingannya atau saingannya. Ini terkait substitute produk dan rivalry. Yang keempat ya, nanti akan saya bahas lagi terkait rivalry. Yang keempat adalah bargaining power of buyer. Buyer ini sama persis dengan supplier. Semakin sedikit jumlah buyernya, maka akan semakin pengaruh besar terhadap perusahaan yang akan kita nilai. Nah, ini tinggal teman-teman detailnya dibaca aja ya. Di sini ada price sensitivity, buyer ability to substitute, buyer information ability, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah rivalry among existing competitor. Nah, ini sebelah sini ada number of competitor, diversity of competitor, industry concentration, industry growth, dan seterusnya. Kalau misalnya kayak di Indonesia ya, rivalnya industri hilirnya Pertamina siapa? Industri hilirnya Pertamina siapa rivalnya? Ya ada Shell, ada Total, dan seterusnya ya. Nah, ini industri hilirnya Pertamina, rivalnya seperti itu. Oke. Industri hulunya ada rivalnya enggak? Ya enggak ada, karena monopoli. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi 5 faktor ini akan mempengaruhi bagaimana perusahaan berkembang. Akan mempengaruhi bagaimana perusahaan berkembang. Inilah yang kita sebut sebagai faktor eksternal. Karena semua ini datangnya dari eksternal perusahaan. Makroekonomi seperti apa, industri seperti apa, dan seterusnya. Oke ya. Nah, analisis Porter Factor salah satunya ditentukan untuk menentukan tingkat likuiditas atau market ability atas objek penilaian berdasarkan kondisi industri dan peluang usahanya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya ya yang digunakan untuk menentukan the LOM, discount lack of market ability. Ya. Nah, ini entry barrier perizinan usaha adanya di tadi trade of new entrant. Skala ekonomis trade of new entrant. Nah, dividen ini terkait dengan profitabilitasnya si perusahaan. Dividen dibagikan atau tidak, profitabilitasnya positif atau tidak, fluktuasi laba bersihnya perusahaan gimana. Nah, ini akan menentukan tingkat likuiditas. Nah, salah satu manfaat Porter Papers ada di menentukan tingkat LOM. Sebelum ke bisnis life cycle, ada yang mau ditanyakan untuk Porter Papers? Saya silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke bisnis life cycle atau life cycle cost of business. Atau ini yang sering kita sebut sebagai faktor internal perusahaan. Oke, nah ini dalam siklus hidup suatu perusahaan, kita sebagai penilai
itu harus paham betul A sampai Z-nya perusahaan yang akan kita nilai. Kalau kita nggak paham A sampai Z-nya, maka bisa dipastikan nilai yang akan kita hasilkan pasti ngawur. Saya nggak tahu perusahaan perbankan, tapi saya tiba-tiba disuruh nilai perbankan. Ya kalau kita belajar perusahaan perbankan A sampai Z-nya, maka nilainya pasti ngawur. Teman-teman nggak tahu apa itu beban underwriting, apa itu SLBC, teman-teman nggak tahu apa pengertian itu, ya selesai. Artinya teman-teman belum qualified buat nilai perusahaan perbankan. Sama seperti menilai perusahaan migas, drilling nggak tahu, lodging nggak tahu, ya teman-teman belum qualified buat menilai perusahaan migas. Atau manufacturing, belum tahu apa itu defect ratio, overhauling itu belum tahu, ya teman-teman belum layak untuk menilai perusahaan manufacturing. Kenapa? Karena cost trigger-nya atau value driver-nya itu adalah dari hal-hal tersebut. Value driver atau nilai dari perusahaan itu terbentuk dari hal-hal tadi. Jadi hampir saya katakan mustahil teman-teman menciptakan nilai yang objektif kalau tidak paham proses bisnis perusahaan seperti apa. Makanya kita di sini belajar business life cycle. Nah, dalam business life cycle ini saya ambil, saya copy paste dari bukunya Irwan Jaya, teman-teman ya, ini bukunya Irwan Jaya. Saya copy paste, enggak saya ubah-ubah, persis plek seperti ini. Ada 8 siklus atau 8 tahapan dalam business life cycle. 8 tahapan dalam business life cycle. Seed capital, startup, launch, growth fase 1, growth fase 2, stable growth, maturity, and declining. Ada 8 tahapan. Yang masing-masing tahapan ini bisa dilihat dari revenue, earning, free cash flow, customer, marketing, product, teknologi, manajemen, back office, and capex, and depreciation. Dari 10 indikator. Artinya teman-teman harus tahu bagaimana customer-nya atas perusahaan tersebut, marketingnya seperti apa, produknya, teknologinya, manajemen, dan seterusnya. Jadi ya, kalau seed capital ya berarti revenue none, earning-nya none, free cash flow none, dan seterusnya. Nah, kenapa saya ngambil business life cycle ini dari bukunya Irwan Jaya? Karena saya menganggap bukunya Irwan Jaya inilah yang antara teori dengan praktek yang kita lakukan selama ini lumayan nyambung. Saya tidak mengambil bukunya Saiful Ruki karena nggak nyambung sama sekali. Kenapa? Karena itu teori semua. Ketika diterapkan ke praktek, itu nggak nyambung. Gitu. Tapi ketika bukunya Irwan Jaya, saya terapkan antara teori dengan prakteknya, ini lumayan nyambung. Walaupun ada beberapa kriteria yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata ya. Contoh misalnya, ketika kita bicara declining. Pada fase declining, Irwan Jaya menyatakan bahwa customer-nya masih mass market. Jadi, customer-nya masih mass market. Berarti ibaratnya ya kalau dibilang ya hampir semua orang masih beli barangnya dia. Kalau semua orang masih beli barangnya dia, kenapa declining dengan growth negatif? Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Termasuk remaining. Nah, ini juga nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata nih. Dari remaining, rebranding, kembali ke remaining. Nah, ini gambarannya dari buku Irwan Jaya. Jadi, tapi ini lumayan semua bisa dijadikan definisi atau bisa dijadikan identifikasi ketika kita ngecek perusahaan pada fase tahap yang mana. Nah, dalam sisi penilaian, Irwan Jaya menerjemahkan ke 8 fase. 8 fase ini ya. Sementara dalam sisi ekonomi, itu diterjemahkan hanya dalam 6 fase. Ada fase startup, dalam penilaian itu adalah fase seed capital, startup, and launch. Fase growth, itu dalam penilaian fase growth fase 1, growth fase 2. Maturity dalam ekonomi, dalam penilaian ini adalah stable growth and maturity. Declining dalam penilaian sama declining, sementara rebirth and death dalam penilaian ini adalah impact dari declining. Ketika perusahaan declining dan dia bisa sustain atau bisa bertahan, maka dia akan rebirth. Ketika perusahaan declining dan dia tidak bisa bertahan, maka dia akan mati. Sehingga kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa lihat grafiknya seperti ini, ketika perusahaan declining dan dia mulai rebirth, maka posisi rebirth ini akan disamakan dengan posisi startup. Atau pada posisi langsung rapid growth, tergantung posisi rebirth-nya ada di mana. Atau ketika declining dan dia tidak bisa bertahan, maka dia akan langsung mati, death.
Nah, ketika perusahaan mati, bisa dinilai atau enggak? Ya, kalau dia perusahaan sudah mati, hanya bisa dilakukan penilaian dengan pendekatan aset. Pendekatan pendapatan, ya pendapatannya nggak ada lagi. Orang udah mati perusahaannya. Pendekatan pasar, ya nggak mungkin membandingkan perusahaan yang sudah mati dengan perusahaan yang masih hidup di rapid growth, startup, dan maturity, dan seterusnya. Maka satu-satunya bisa adalah menggunakan pendekatan aset dengan prinsip atau premis likuidasi. Nilai terendah dari sebuah aset dengan pendekatan aset adalah senilai aset berwujudnya bila dilikuidasi. Nah, ini premis dari likuidasi di pendekatan aset. Nah, inilah bisnis life cycle dalam perusahaan yang harus teman-teman pahami. Setiap perusahaan berada di posisi yang mana, itu akan memunculkan strategi yang berbeda-beda di perusahaan yang berbeda. Ini bisnis life cycle. Manfaatnya apa? Nah, ini. Memahami posisi perusahaan dalam siklus hidup untuk menentukan strategi apa yang dapat diambil. Melakukan penyesuaian dalam penilaian atas biaya dan pendapatan operasional, proyeksi, dan seterusnya. Oke, ini bisnis life cycle. Sebelum bicara SWOT, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yuk yang mau tanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke analisis SWOT. Analisis SWOT adalah menyatukan dua analisis yang sebelumnya. Porter Favors plus BLC dijadikan satu, itu yang kita sebut sebagai analisis SWOT. SWOT di Indonesia dikembangkan oleh dua orang. Yang pertama adalah Jogianto, ini yang pertama kali. Yang kedua adalah Freddy Rangkuti. Bedanya apa? Konsep Jogianto adalah konsep sederhana. Sementara konsep Freddy Rangkuti adalah konsep yang rigid, detail sampai perhitungan mendapatkan grafik. Nah, di slide saya ini, saya menggunakan Jogianto supaya teman-teman bisa paham penafsirannya seperti apa. Tapi di kertas kerja saya menggunakan Freddy Rangkuti yang detail, rigid, sehingga dapat nilai berapa terkait analisis SWOT-nya. Itu ya. Nah, baik menurut Jogianto maupun Freddy Rangkuti, SWOT ini merupakan gabungan antara analisis eksternal atau external origin dengan analisis internal atau internal origin. Eksternal ini kita dapat dari Porter Favors, internal ini kita dapat dari business life cycle. Oke. Eksternal yang menguntungkan kita sebut opportunity, eksternal yang merugikan kita sebut threat atau ancaman. Internal yang menguntungkan kita sebut strength, internal yang merugikan kita sebut harmful, atau weakness, atau kelemahan. Ya, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi internal eksternal ini? Nah, saya sudah mensarikan nih dari bukunya Freddy Rangkuti maupun Jogianto. Kalau ini bukan saya copy paste ya, tapi saya mensarikan dari bukunya Freddy Rangkuti dan Jogianto. Nah, menurut Freddy Rangkuti maupun Jogianto, internal origin itu bisa dilihat dari ciri-ciri yang bisa kita teliti dari yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ada 10 ciri yang menguntungkan, ada 10 ciri yang merugikan. Ada 10 ciri yang dari sisi eksternal juga begitu, menguntungkan 10 ciri juga yang merugikan dari sisi eksternal. Bahkan bisa lebih ya teman-teman ya. Tapi yang bisa saya sarikan dari dua buku itu hanya 10-10 ini saja. Oke. Lah terus gimana cara perhitungannya? Nah, ini mungkin saya internal origin yang menguntungkan ini kita sebut S atau SWOT strength. Ya, yang merugikan kita sebut weakness. External origin yang menguntungkan kita sebut opportunity. Yang merugikan kita sebut threat. Oke. Dari strength ini kita teliti nih. Oh, kelebihan yang dimiliki oke, ciri khas keunikannya ada, pendapatannya positif dan lebih dari perusahaan lain, efisiensi biayanya banget, manajemennya bagus. Misalnya ada 5 yang menguntungkan. Yang merugikan ternyata ada misalnya 3. Oke, 3 ya. Yang ini kita tidak bisa identifikasi, ini tidak bisa kita identifikasi. Terus bagaimana nilainya? Ya sudah, strength dikurangin weakness, ini berapa poin? 5 dikurangin 3, ini sama dengan 2.
Ya, karena kita bisa melihat bahwa oh ada kekuatannya 5, kelemahannya 3. Ini dari sisi Jogianto nih, biar gampang nalarnya teman-teman. Nanti baru saya jelaskan dari sisi Freddy Rangkuti di kertas kerja. Ya, strength dikurangin weakness dari sisi internal dapat nilai 2. Maka ketika kita bicara grafik, ini grafiknya. Ini grafiknya ya. Strength-nya tadi 5, weakness-nya tadi 3. Maka 5 dikurang 3, 2. Masih ada posisi di sini. Oke. Opportunity sama threat. Misalnya opportunity-nya dapat 3. Threat-nya misalnya dapat 4. Oke, threat-nya dapat 4 ya. Opportunity kurang threat sama dengan min 1. Ini min 1 di sini. Maka posisi perusahaan ada di poin ini. 2, min 1. Strateginya apa? Diversification strategi. Artinya apa? Buat produk baru, menciptakan inovasi baru, dan seterusnya. Untuk menyesuaikan pada kondisi pasar. Atau kondisi eksternal nih ya. Ini eksternal ya. O dan T inilah eksternal. S dan W ini adalah internal. Oke. Nih ya, ini contohnya nih. Atau S ketemu O. Di mana di sini positif 2, di sini misalnya positif 2 juga. Maka strateginya adalah strategi kuadron 1. Atau agresif strategi. Oke. Bisa ekspansi, menjual produk yang lebih banyak, produksi yang lebih banyak lagi, dan seterusnya. Atau O ketemu W, opportunity ketemu weakness. Ada peluang di pasar, tapi perusahaan punya kelemahan, maka strateginya adalah turn around strategi. Ya perusahaan perbaiki dulu nih kekurangannya. Apa kekurangannya? Oh manajemen, ya ganti manajemennya. Apa kekurangannya? Mesinnya mesin lama, ya ganti mesin lamanya dulu. Sehingga opportunity atau kesempatan pasar bisa kita lengkapi, bisa kita tutupi. Atau weakness ketemu threat, udah punya kelemahan, ada ancaman dari luar. Dia supaya nggak gulung tikar, supaya nggak tutup, defensive strategi. Meminimalkan resiko, meminimalkan biaya, sehingga potensial loss-nya kecil. Nah ini tadi, strength ketemu threat. Ada diversifikasi strategi, baik konsentris, horizontal, maupun konglomerasi. Nah inilah yang disebut analisis SWOT. Menggabungkan antara eksternal dengan internal dalam satu grafik. Sehingga kita bisa tahu strateginya ekspansif, diversifikasi, turn around, atau defensif. Untuk perusahaan bisa terus berkembang. Itu ya teman-teman ya. Nah, cara mengidentifikasinya ada di sini. Helpful, harmful, internal, external origin. Oke. Sampai sini terkait analisis SWOT, ada yang mau ditanyakan secara sederhana sebelum nanti saya jelaskan secara detail di Excel-nya. Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum saya buka Excel-nya. Izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Tadi itu kan kalau untuk strength opportunities itu kan banyak klasifikasinya gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya gitu kayak orang yang nilainya tuh terlalu skeptis, jadi yang menurut orang lain itu nggak usah dimasukin, tapi dimasukin yang bikin kayak misalnya strength-nya lebih gede daripada weakness-nya. Padahal untuk orang lain yang nilai itu kayak nggak segede itu banget gitu. Itu gimana Pak? Misalnya kayak orang tuh terlalu skeptis atau terlalu pesimis gitu. Oke. Nah untuk menentukan berapa bobotnya ya itu kasarnya gitu ya Mbak. Nah untuk menentukan berapa bobotnya kita tidak menggunakan Jogianto, tapi menggunakan teknikalnya Freddy Rangkuti. Ini Mbak Mika ya, ini baru mau saya sharing. Nah ini menggunakan Freddy Rangkuti. Gimana cara menentukan ratingnya? Bagaimana cara menentukan bobotnya? Ya gampang, buat kuesioner sekelas saja. Syarat untuk statistik 30 orang ya, kelas kalian 28 orang, ya tambah 2 orang dari kelas lain nggak apa-apa, yang penting memenuhi syarat 30 orang. Contoh misalnya, kita mau membuat brand image yang bagus. Menurut saudara, apakah Garuda Indonesia memiliki brand image yang baik? Skalanya 1-5 nih untuk menentukan rating. Oke ya, skalanya 1-5 untuk menentukan rating. 1 ini brandnya bagus, tidak kuat, 2 ini sedikit kuat, agak kuat, sangat kuat. Nah, sehingga nanti yang menentukan rating ini adalah
hasil polling tadi, Mbak Mika. Jadi hasil polling tadi, bukan kita sendiri. Kalau tadi Jogianto seolah-olah kita sendiri ya, Mbak Mika ya. Tapi Iya, enggak. Nah, di sini baru kelihatan nih. Oh, ternyata yang menentukan itu bukan kita sendiri, tapi polling. Polling mayoritas menyatakan bahwa dia agak kuat 3. Ya, masukkan 3. Gitu. Terus bobotnya nih. Nah, setelah kita polling image, inovasi, dan OTP misalnya ya, baru kita bobot. Dari 3 unsur berikut ini, brand image, inovasi aktif, OTP, tentukan bobot masing-masing ketiga unsur ini. Nah, nanti akan muncul nih, berapa bobot average-nya, berapa bobot average-nya, berapa bobot average-nya. Sehingga baik dari sisi bobot maupun dari sisi rating, ini nanti yang menentukan adalah hasil kuesioner. Jadi bukan hanya 1 orang, tapi minimal 30 orang. Gitu. Nah, apalagi teman-teman nih punya grup, gampang banget itu. Saya aja gampang banget kok. Seangkatan tinggal saya share nih, tiba-tiba dapat feedback 80 orang. Oh, 80 orang menyatakan ratingnya si Garuda image-nya sangat bagus. Atau bagus, 3 ya poinnya ya, ratingnya 3. Terus dari 3 data ini, bobotnya segini. Ini gampang banget. Gitu ya, Mbak Mika ya. Baik, terima kasih, Pak. Nah ini saya jelaskan dulu karena tadi udah mumpung ditanyain Mbak Mika. Nah, dalam hal ini nanti akan ditemukan, tidak akan ditemukan di mana teman-teman membuat rating sendiri atau bobot sendiri. Dan kalau kelas tadi pagi menyatakan, mungkin nggak ada SWOT di mana 0.0. Tidak. Selama saya mengerjakan penilaian bisnis dengan ratingnya balance scorecard-nya Freddy Rangkuti, tidak pernah ada namanya menemukan data 0 solid. 0 solid. Atau kalau misalnya teman-teman bilang kemarin ya, tidak akan pernah ada data yang sifatnya 0 mutlak. Jadi tidak ada data yang 0 mutlak. Pasti ada 0, sekian, 0, sekian, ini contoh seperti ini. Min 0,8 sama 0,3. Ada kalau segitu. Tapi 0 mutlak dapat di titik-titik sini tengah-tengah, 0.0 itu tidak akan pernah mungkin terjadi di analisis SWOT. Gitu. Kecuali kalau memang teman-teman sendiri yang menentukan bobotnya. Teman-teman sendiri yang menentukan bobotnya nih, bisa jadi dapat 0. Tapi kalau itu hasil survei, tidak akan pernah terjadi 0 mutlak. Kenapa? Contoh brand image tadi. Menurut Mbak Mika, Garuda punya brand image poin 1 sampai 3, poinnya berapa Mbak Mika? 3, Pak. 3. Halo Mbak Aula. Mbak Aula? Mbak Aulanya nggak ada ya? Ya, Pak. Mbak Aula, Garuda Indonesia menurut Mbak Aula punya rating 1 sampai 5, brand image-nya berapa? 3, Pak. 3. Oke, yang lain. Siapa ya? Yang Mas Yuda deh. Yang masih aktif. Image-nya berapa Mas Yuda? Menurut saya kalau untuk maskapai domestik 5, Pak. 5. Saya yang lain lagi, Mas Fahru Rozi. Halo? Ya, Pak. Berapa Mas image-nya Mas? Garuda? Untuk sekarang 3, Pak. Oke, 3. Nah, dari sampel 4 ini aja ya, 3 orang menyebutkan 3, 1, 5. Artinya ketika saya average dan saya round up, 9 ditambah 5 berapa? 14 ya? 9 tambah 5, 14. Dibagi 4 berapa? Sama dengan 14 dibagi 4. 3,5. Saya round up, hasilnya 4. Walaupun 3 orang jawab 3, 1 orang jawab 5, maka hasilnya rating positifnya dia akan jadi 4. Gitu ya. Ini salah satu cara supaya teman-teman bisa melakukan balance scorecard atau merating ini. Oke. Nah, nanti akan diperoleh di kuadran mana akan menentukan ini. Ini kalau saya ubah misalnya jadi 1 atau 0,6. Nah, jadi sudah dihitungkan sendiri oleh mereka nih, oleh sistem, oleh Excel ya. Nah, teman-teman tinggal menentukan berapa bobotnya, berapa scoringnya, ratingnya nih ya. Ini bobotnya. Nanti skornya pun nih akan menjumlah sendiri. Nah, ini balance scorecard atau SWOT dari Freddy Rangkuti. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Silakan yuk. Izin bertanya, Pak.
Yuk, Mas Faru Rozi. Berarti untuk analisis SWOT Freddy Rambuti itu udah ditentukan indikatornya 3-3 ya, Pak? Oh, enggak. Itu cuma contoh, Mas. Kalau untuk indikatornya, misalnya dari 10 ini Mas Faru Rozi bisa menentukan 10-10-nya gitu. Ya nggak apa-apa isi 10-10-nya di sana. Yang helpful 10, misalnya yang harmful cuma bisa teridentifikasi 4, ya nggak apa-apa, isi 4. Ya tergantung hasil analisis teman-teman semua ya, dari yang 10 kriteria di sini ya. Tergantung hasil analisis. Nah, kalau saya sendiri, saya punya sedikit bukan kebijakan, apa ya? Saya punya sedikit keyakinan gini, ketika kita mau menganalisis SWOT, maka kita harus menemukan hal yang sama. Kita harus menemukan hal yang sama. Contoh misalnya dari sisi helpful sini, saya bisa dapat angka 5, atau saya bisa mengidentifikasi 5 kelebihan. Dari sisi harmful, saya bisa mengidentifikasi ada 3. Supaya analisisnya saya katakan balance, atau saya katakan fair, saya biasanya akan menghapus 2 di antara 5 ini. Saya jadikan dia 3 juga. Supaya balance ya. Kalau di helpful-nya 3, maka harmful-nya 3. Terus misalnya di sini saya dapat 4. Di sini saya dapat 2. Maka secara eksternal pun, ini akan saya delete 2, saya hanya dapat 2. Sehingga akan balance helpful-nya 2, harmful-nya 2. Kalau ini kebijakan saya sendiri ya teman-teman ya. Jangan diikutin, terserah teman-teman punya kebijakan yang sama boleh, enggak pun enggak apa-apa. Gitu ya Mas Faru Rozi ya. Jadi semua boleh diidentifikasi, mau 5, mau 7, terus bandingin sama 3, enggak ada masalah. Tapi buat saya pribadi, saya punya prinsip bahwa yang 5 tidak bisa dibandingkan dengan yang 2. Berapapun bobotnya, pasti yang 5 akan bisa kemungkinan besar menang. Dibandingkan dengan yang 2. Nah itu ya, gambarannya seperti itu ya teman-teman. Tapi monggo, mau ngikutin saya silakan, mau pakai inovasi sendiri pun nggak ada masalah. Tapi tidak ada aturan yang melarang yang ini 5, yang ini 3, atau yang ini misalnya 7, yang ini 2, itu tidak ada sama sekali. Bahkan ada KJPP yang membuat dengan angka 7:2. Dan itu nggak masalah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, makasih Pak. Yo. Bertanya Pak. Ya Mbak Nabila. Yang tadi di kuadran 2 itu kan yang diversifikasi strategi. Nah itu kan ada diversifikasi konsentris, horizontal, sama konglomerasi ya Pak. Itu bedanya apa Pak? Oke. Ini ya, strategi horizontal, konsentris, dan konglomerasi, ini bedanya apa? Jadi ketika misalnya saya perusahaan hulu migas, hulu ya, hulu. Nah, saya mau mengakuisisi perusahaan hilirnya, sehingga saya bisa efisien dalam biaya. Saya nggak perlu jual produk saya ke hilir, karena hilir itu nanti jadi punya saya. Jadi minyak mentah ya, minyak mentah saya mengakuisisi perusahaan pengolah minyak mentahnya. Nah ini kita sebut sebagai diversifikasi horizontal. Horizontal vertikal saya lupa. Nah ini ya, ini diversifikasi horizontal. Artinya kita mengambil yang satu garis yang terkait dengan industri yang sama. Gitu ya Mbak, itu Mbak Nabila ya. Itu diversifikasi horizontal seingat saya. Itu horizontal datar atau lurus ya, tegak lurus ya, saya lupa. Horizontal itu kalau garis X, kalau di sini SW atau OT, horizontal. SW ya, benar ya? Oke. Ya. Berarti kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah diversifikasi vertikal. Artinya dari induknya, dari hulunya ke hilirnya. Nah, horizontal gimana? Saya punya industri misalnya, kayak kemarin, Grab ya. Untuk mengurangi saingan, gimana caranya supaya saingan saya berkurang? Ya, saya akan mengakuisisi Uber. Nah, ini contoh kemarin. Ini diversifikasi horizontal. Saya akan mengakuisisi Uber. Jadi, saya akan mengakuisisi, mengambil alih perusahaan yang sejenis dengan saya untuk mengurangi rival saya atau mengurangi kompetitor saya. Nah, ini diversifikasi horizontal, Pak. Nah, konglomerasi apa? Nah, kalau konglomerasi, saya mengambil alih usaha yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan primary bisnis saya. Bukan juga supporting, tapi bisa dikategorikan development. Nah, ini yang disebut konglomerasi. Contohnya apa? Ya, Gojek dengan Tokopedia.
Gojek dengan Tokopedia. Bisa jadi konglomerasi. Kenapa? Nggak ada hubungannya sama sekali nih antara Gojek yang Gojek angkutannya ya dengan Tokopedia-nya. Tapi bisa juga antara Gojek sama Tokopedia, walaupun disebut konglomerasi, dia masuk kategori supporting proses. Gitu. Tapi secara diversifikasi, maksudnya diversifikasi konglomerasi. Gitu ya Mbak Nabila ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, tujuannya apa sih kita menganalisis SWOT? Kita harus memahami posisi perusahaan dalam industri untuk menentukan strategi apa yang dapat diambil. Melakukan penyesuaian dalam penilaian, nah yang terutama adalah untuk proyeksi. Jadi analisis 3 tadi, kami para dosen sepakat yang diajarkan hanya untuk analisis proyeksi. Kenapa? Sebenarnya Porter 5 Force, Business Life Cycle maupun SWOT, ini bisa digunakan untuk analisis selain proyeksi. 3 pendekatan itu semua menggunakan 3 analisis ini. Contoh lain selain proyeksi ya. Kalau ini kemarin sudah saya ajarkan, nanti saya ulang lagi sebentar. Contoh misalnya saya mau menentukan siapa sih objek pembanding yang layak buat saya, maka itu akan ada di analisis rivalry among existing competitor. Di situ ada rivalry among existing competitor. Di contoh laporan penilaian saya ada. Berapa sih banyaknya objek pembanding atau rival saya? Oh, rival saya ada sekian ribu, sekian ratus. Tapi yang saya gunakan sebagai pembanding hanya 50 objek pembanding. Dengan alasan A, B, C, D, F, G. Nah, ini akan muncul di analisis Porter 5 Force untuk pendekatan pasar. Begitu juga pendekatan aset, pendekatan pendapatan yang lainnya, ini akan mempengaruhi semua jenis pendekatan. Hanya saja, karena ini masih pengantar penilaian bisnis, kami sepakat bahwa yang diajarkan ya untuk proyeksi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Kalau Porter 5 Force moderat, bisnis life cycle-nya di growth, SWOT-nya di strength ketemu threat, analisisnya optimis atau pesimis. Nah, ini kan teman-teman menentukan nih. Saya menggunakan optimis, kenapa? Karena masih ada kemungkinan berkembang. Saya menggunakan pesimis, kenapa? Karena ada threat, ancaman dari luar, dari COVID misalnya. Sedangkan industri yang saya nilai ini adalah industri misalnya makanan. Nah, ini macam-macam. Nanti akan menentukan berapa arah proyeksinya mau kemana. Nah, ini contohnya seperti itu. Itu ya teman-teman ya, ini pemanfaatan 3 jenis analisis. Walaupun tidak terbatas untuk proyeksi, tapi karena ini pengantar, kita sepakat untuk mengajarkannya hanya fungsinya untuk proyeksi. Kayaknya udah selesai nih. Oh ya udah. Oke, itulah 3 analisis tadi. Nah, ini udah selesai sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan yuk. Nah, kan udah selesai. Boleh izin bertanya, Pak? Oh, boleh. Silakan. Yuk. Oh, mohon izin, Pak. Untuk analisis SWOT tadi, Pak, kira-kira ada nggak kelemahan dalam metode itu, Pak? Ada nggak kelemahannya? Itu pertanyaannya ya. Kalau ditanya ada nggak kelemahannya, ya jelas ada. Kelemahannya adalah ketika penilai itu salah dalam melakukan analisis, itu kelemahannya. Makanya diperlukan analisis yang tajam dari teman-teman penilainya, baik dari sisi data, fakta, maupun dari asumsi dan kondisi pembatasnya. Jadi kelemahannya ya, untuk kelemahannya Mas ya, untuk menentukan karakter identifikasinya itu yang sering salah. Terkadang teman-teman bilang bahwa ini keunggulan, padahal ternyata tidak. Ini kelemahan, padahal ternyata tidak. Nah, ini yang sering salah. Sehingga makanya kenapa dalam mengerjakan penilaian kita selalu tim. Satu sama lain saling mengingatkan, oh menurut saya bukan kelemahan, menurut saya bukan keunggulan, dan seterusnya. Kelemahannya di situ, Mas. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Mas Randy? Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan Mbak Mike. Tapi ini jatuhnya lebih ke penasaran sih, Pak. Nggak apa-apa, yuk. Jadi kan tadi ada apa namanya yang kuadran-kuadran itu ya, Pak. Jadi kan kita tuh nentuin titiknya gitu. Jadi kalau ada pengaruhnya nggak, Pak? Kalau misalnya titik itu mendekati 0 atau menjauhi 0 walaupun di kuadran yang sama. Oke. Sebenarnya ada pengaruhnya Mbak ya, betul sekali Mbak Mike. Cuman kami sepakat untuk tidak menjelaskannya di sini, tapi saya jelasin sedikit. Saya back lagi. Oke ini. Nah,
Oh, saya pakai yang Excel aja kali ya, biar enak ya. Excel saya mana? Ini. Ada pengaruhnya atau enggak bahwa titik ini mendekati 0 atau jauh dari 0? Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Sebenarnya ada pengaruhnya. Semakin titik ini mendekati 0, artinya analisis yang teman-teman lakukan itu kurang tepat. Artinya kenapa kok diartikan seperti itu? Nih contoh ini ya. Kurangnya tenaga ahli IT. Angkanya skornya minus 0,4. Kenapa 0,4? Karena 20% dikali ratingnya min 2. Kalau ratingnya min 2 sedikit kuat nih. Artinya ada unsur lain yang menjadi kelemahan yang lebih kuat daripada IT ini. Gitu ya, Mbak Mika dan teman-teman yang lain paham ya maksudnya ya? Dia ratingnya 1 misalnya. Ya kalau ratingnya 1 berarti nggak kuat sama sekali. Artinya itu bukan pengaruh, bukan kelemahan. Ada rating yang angkanya sampai 5. Nah, itulah yang dicari. Nah, ini contoh ini saya gunakan juga nih yang 2 nih, tapi nggak ada yang 1 ya. Kalau yang 1 pasti saya hilangkan. Ya, teman-teman ya. Artinya ketika ratingnya mendekati 0 seperti ini coba yang 2 saya ganti jadi 4 semua ya, atau 3. 3 udah ada, jadi 4 aja deh. 4. Ini minus 4, ini minus 4, ini minus 4. Oke. Maka poinnya akan jadi besar seperti ini. Nih ya, tuh. 0,3 dengan 1,2. Oke, artinya secara kelemahannya benar nih kuat. Semakin dia besar, angka kelemahannya di sini maka semakin kuat. Di sini semakin kecil, maka semakin lemah nih. Artinya secara internal strategi, kekuatannya dengan kelemahannya ini ya, kekuatan dengan kelemahannya nih. Ini saling satu sama lain itu saling tidak berhubungan. Hubungannya semakin kuat dan semakin lemah, itu akan menghasilkan angka 0,3, sehingga 0,3 ini disinyalir bahwa antara kekuatan dengan kelemahannya itu, yaitu saling menutupi. Sebenarnya ada faktor lain mungkin ya, di atas ini atau di bawah ini, itu yang menjadi acuan dari kekuatan dan kelemahan. Nah ini karena saya punya kebijakan bahwa 3 banding 3, maka di sini akan menciptakan salah satunya pasti antara 0, agak berbeda nanti ketika teman-teman menggunakan 5 aja, 6 aja, atau 7, 10, dan seterusnya. Itu agak berbeda nanti hasilnya seperti itu. Tapi saya sudah membuat percobaan ya sebelum saya menggunakan 3 ini. Ketika teman-teman menggunakan di sini 7, di sini 3, nanti teman-teman akan menemui di mana di sini perolehan angkanya 5, atau mungkin di sini aja ya. Di sini min 5 misalnya ya. Sementara di sini 0. Nah ini menandakan apa? Yang seperti ini menandakan bahwa kelemahannya lebih banyak daripada keunggulannya. Atau EFAS-nya lebih banyak daripada IFAS-nya. Gitu. Jadi masing-masing angka-angka di sini semakin mendekati 0 itu ada maknanya. Semakin jauh dari 0 itu ada maknanya. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu gambarannya. Tapi kami sepakat untuk tidak menjelaskannya di sini, para dosen. Kita hanya menggambarkan ya pokoknya ini akan mempengaruhi tadi ya strategi apa yang diambil. Tapi nanti Mbak Mika misalnya masuk ke STAN mau belajar dengan saya lebih jauh, ayo, insya Allah akan saya ajarkan. Ada lagi yang lain? Mbak Mika sudah cukup jelas? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain yuk. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti bisa saya tutup Mas Yuda ya. Sebentar. Saya lihat absen. Saya udah absen belum tadi? Takutnya saya lupa absen. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan nyusul pun nggak ada masalah, nanti di chat ya. Tugas teman-teman dari tim yang ada, tentukan objek penilaiannya, mau dinilai adalah perusahaan mana, datanya dicari sesuai dengan pertemuan sebelumnya ya, slide pertemuan sebelumnya dibuka lagi, di situ ada data-data yang dibutuhkan, termasuk link yang saya berikan, di situ banyak link, nanti silakan cari yang dibutuhkan, linknya apa saja. Nah, terkait dengan analisis ini, silakan teman-teman dipecah mana yang mau menganalisis quarter five force, mana yang mau menganalisis SWOT, mana yang mau menganalisis terkait dengan business life cycle-nya perusahaan. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini. Pertemuan hari ini saya cukupkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama teman-teman semua. Izin saya end meeting ya.